Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para mahasiswa, teman-teman mahasiswa semester 5. Ini saya akan menjelaskan tentang orientasi mata kuliah konseling individu dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asror. Alamat rumah saya ada di Bumi Harjo, Winong Pati. Mungkin nanti ada ketemu di jalan, bisa disapa. Ini saja. Sasaran mata kuliah ini tuh mahasiswa mampu menjelaskan teori dan proses konseling individu. Jadi mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan teori-teori dan proses konseling individu. Dan mahasiswa juga mampu merumuskan hubungan dan materi layanan proses konseling individu. Yang ketiga, mampu menjelaskan pendekatan-pendekatan apa saja yang ada dalam konseling individu. Ya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara konseling individu dan konseling kelompok. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun prosedur dan strategi dalam konseling kelompok. Ya, itu adalah sasaran tentang mata kuliah ini. Nah, dan nantinya sebelum UAS saya harapkan ada video praktek konseling individu dan video praktek konseling kelompok. Untuk materi perkuliahan, topik perkuliahan untuk pertemuan pertama dan kedua itu insya Allah nanti masih tetap saya. Dan untuk pertemuan ketiga dan seterusnya nanti akan disajikan oleh pemakalah dari teman-teman semua secara kelompok. Ya. Untuk kelompok 1 membahas tentang hubungan dan materi layanan konseling individu. Ya. Kelompok 2 pendekatan konseling individu. Kelompok 3 memaknai konseling individu dan ragam teknik-teknik konseling. Kelompok 4 membahas tentang analisis proses konseling individu dalam studi kasus. Kelompok 5 membahas tentang perbedaan konseling individu dan konseling kelompok. Dan selanjutnya pertemuan ke-8 kita UTS yaitu di awal bulan November. Kita UTS secara tertulis nanti melalui V-Class. Dan pertemuan 9 yaitu dengan kelompok 6 membahas tentang konsep dasar konseling kelompok dan dinamika kelompok. Kelompok 7 proses problem dan keterampilan konseling kelompok. Kelompok 8 prosedur dan strategi konseling kelompok. Yang 9 pendekatan dalam konseling kelompok. Ya. Kewajiban nanti pertemuan 13 semua mahasiswa mengirimkan review makalah pada setiap pertemuan. Ya. Jadi mahasiswa wajib membuat review makalah yang telah dipresentasikan. Nanti dikumpulkan pada pertemuan 13. Dan seperti tadi praktek konseling individu, teman-teman mahasiswa membuat video praktek secara konseling individu, ya. Nanti bisa dengan saudara atau teman atau dengan mahasiswa yang lain. Dan pertemuan ke-15 membuat praktek konseling kelompok, video konseling kelompok. Ya. Kalian berperan sebagai konselornya. Dan pertemuan 16 yaitu UAS secara tulis nanti melalui V-Class. Untuk acuan makalah, ya, sebagaimana yang ada di kampus, ya. Untuk daftar pustaka, ya ada buku-buku, bisa menggunakan jurnal karena mungkin
kondisi ini bisa juga dengan internet. Yang penting kaidah-kaidah ilmiahnya harus tetap dikedepankan, ya. Yang penting jurnal, yang lebih utama itu jurnal, ya. Untuk penilaiannya, ya, jadi kehadiran 15%, itu absensi pembuka sesuai dengan jam mata kuliah, ya. Kalian harus wajib presentasi pembuka dan melakukan prosesi penutup. Untuk keaktifan, kalian bisa bertanya, berpendapat, menanggapi melalui kolom komentar pada setiap pertemuan. Untuk tugas, ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu yaitu membuat resum setiap perkuliahan yang mana dikumpulkan pada pertemuan ke-13 dan melakukan praktek konseling individu dan serta praktek konseling kelompok. Untuk tugas kelompok yaitu pembuatan makalah dan presentasi besar 10%. Untuk UTS dan UAS itu ujian tertulis bobotnya 20%, totalnya 100%. Ya. Kewajiban mahasiswa itu yang pertama, ya, wajib mengikuti perkuliahan sesuai jam yang telah ditentukan, yang telah dijadwalkan melalui aplikasi vClass, virtual class, ya. Sesuai dengan jadwal itu melaksanakan wajib absen dan wajib memberikan komentar pada kolom komentarnya sebagai penilaian keaktifan. Yang kedua, selalu standby selama perkuliahan berlangsung. Diharapkan nanti teman-teman mahasiswa menyimak presentasi penjelasan tentang topik materi yang telah disampaikan, ya. Yang ketiga, aktif dalam perkuliahan, baik diskusi maupun yang lainnya, ya. Makanya bisa berpendapat, menanyakan pertanyaan, menanggapi, memberikan sanggahan pada kolom komentar tersebut. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai deadline yang telah ditentukan. Jadi semua pemakalah wajib menyerahkan PDF atau makalahnya dan PPT PowerPoint-nya pada pertemuan ketiga. Jadi kelompok 1 sampai 10 wajib mengumpulkan makalah dan PowerPoint-nya pada minggu ketiga, ya. Dan wajib juga membuat video presentasi seperti ini. Ada gambar mahasiswanya, ada slide PowerPoint-nya, ya. Nanti bisa dikreasikan sekreatif dari teman-teman semuanya. Bebas menggunakan aplikasi apa saja bisa. Kalau ini saya menggunakan Bandicam. Cuma di Bandicam ini dibatasi sampai 10 menit, maksimal 10 menit, ya. Jadi misalkan mahasiswa ada 3, ya. Ini 3 video nanti digabungkan. Jadi totalnya nanti ada 30 menit, ya. Atau bisa menggunakan OBS. Tapi OBS itu filenya nanti akan terlalu besar. Bisa juga membuat rekam menggunakan HP. Ada aplikasi yang telah saya bagikan melalui grup WhatsApp, ya. Tuh. Jadi nanti untuk video presentasinya dikumpulkan sebelum jadwal, ya. Dikirimkan kepada saya melalui email. Atau bisa juga di-upload di YouTube kalian, nanti bagikan saja link YouTube-nya. Jadi nanti bisa saya upload di vClass. Ya. Ini tuh, ya. Untuk hari ini nanti besok pertemuan kedua nanti tetap bersama saya. Tetap semangat. Dan mari berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.